Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Dan pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang sungguh ajaib, yang sungguh luar biasa, yang tidak akan pernah dapat diukur dengan apapun juga. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Kau berikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sempurna, yang telah kami terima daripada-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang luar biasa, yang ajaib, yang sempurna bagi setiap kami. Waktu pagi hari ini, kami mau menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, sampai selama-lamanya. Amin. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali katakan tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan
darahmu untuk tebus dosaku. Amin. Layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji disembah. Layaklah Kau Tuhan, diingat. Karena kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu, buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kau tebus hidup kami, Kau hapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, milik pusaka-Mu. Kami bersyukur. Sungguh Kau yang layak dipuji.
sembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan. Kami sembah, kami muliakanlah Kau Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas kasih-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kau layakkan kami jadi anak-anak-Mu, memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya, Engkau yang tak akan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Kau yang terindah, Kau yang termulia dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna yang kami terima daripada-Mu, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata hanya karena kasih.
Kau tebus hidup kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Kau layakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakkanku, ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang Ku pinta. Saat Ku mencari, Ku mendapatkan, Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Engkau Bapa, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang kami terima. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakkanku, ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang Ku minta. Saat Ku mencari, Ku mendapatkan, Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Engkau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu
ketuk pintu dan kau bukakan. Bapa yang kekal, amin. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagi, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Bapa, Bapa yang kekal. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Apa yang kami minta Engkau beri, apa yang kami cari kami mendapatkan. Karena kami mengetuk pintu, maka Engkau bukakan pintu hatimu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh mengerti sampai kedalaman hati kami. Lebih daripada yang terdekat sekalipun. Sebab kami bersyukur karena karya salib Engkau tebus kami. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami dan Engkau berkati kami. Sebab itu sungguh kami bersyukur. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu. Sebab itu biarlah kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Waktu pagi hari ini kami membuka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan saat teduh harian kita pada pagi ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 31. Perikop hari ini berjudul banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh.
Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji Tuhan, perikop ini adalah sambungan dari perikop yang sebelumnya, yang kemarin Pak Heri sharing bagi kita tentang berbagai-bagai karunia tetapi satu roh, ya. Dan dalam perikop ini Paulus mengambil sebuah ilustrasi tentang tubuh manusia, ya, di dalam menasihati jemaat di Korintus, ya. Mungkin sedikit latar belakang mengapa nasihat ini muncul kepada jemaat di Korintus, ya, karena pada waktu itu jemaat di Korintus bertumbuh di dalam karunia-karunia, ya, secara alami mereka bertumbuh di dalam karunia-karunia, tetapi mungkin karena tidak dewasa, ya, pertumbuhan karunia-karunia itu berakibat karena pengertian yang tidak dewasa, pengertian yang belum cukup pada waktu itu, ya, justru menimbulkan kesombongan rohani, ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi jemaat mulai terkotak-kotak, ya, antara mereka yang punya karunia A, karunia B, ya, atau yang karunianya tidak menonjol, ya, sehingga terancam untuk mengalami perpecahan di tengah-tengah jemaat, ya, sehingga Paulus harus menasihati dan mengajarkan jemaat di Korintus tentang karunia-karunia yang berbeda tetapi satu roh, dan juga tentang kita banyak anggota tetapi tetap satu tubuh. Nah, tentu pelajarannya bagi kita adalah pelajarannya bagi kita supaya kita tidak mengulangi, ya, kesalahan jemaat di Korintus pada waktu itu, ya, pada zaman sekarang ini, ya. Kita perlu belajar dan kita perlu sama-sama memahami, ya. Jadi Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam gereja itu banyak anggota, ya, banyak orang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, ya. Ya, tentu juga dari agama kepercayaan yang berbeda-beda, ya, berkumpul di dalam satu gereja. Sebentar, ya. Tentu dengan banyak karunia yang maaf ya, saya cas dulu. Banyak karunia yang berbeda-beda, ya. Dan ini tentu kita sadari ini rentan terhadap perpecahan, ya. Karena apa? Karena bisa saja orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang menonjol, ya, menjadi sombong, ya,
ingin mendominasi atau ingin berkuasa, dan sebaliknya di pihak yang lain orang-orang yang karunianya tidak menonjol atau karunianya belum begitu kelihatan, ya, akhirnya menjadi minder dan tidak mau melayani, ya, tidak terlibat di dalam pelayanan, ya. Nah, ini kan tidak baik, sehingga di dalam perikop ini Paulus mengingatkan, ya, bahwa tidak ada status yang lebih besar, yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam hal karunia-karunia. Ya, Paulus mengingatkan bahwa kita semua sama, ya, kedudukannya. Kita satu di dalam Kristus, ya. Dikatakan bahwa kita dibaptis menjadi satu tubuh, ya, dan kita minum dari satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus, ya. Jadi kita nggak ada yang berbeda, kita sama, ya. Bahwa Allah memberi karunia yang beragam-ragam itu, yang berbeda-beda itu, justru bukan supaya kita kelihatan lebih hebat satu dengan yang lain, ya, tetapi supaya kita berfungsi dan bekerja sama satu dengan yang lain, ya. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan, ya, menghadirkan tubuh Kristus yang komplit sehingga kerajaan Allah bisa hadir di lingkungan kita, di tengah-tengah dunia ini, kalau setiap orang berfungsi dengan baik, ya. Itu nasihat Paulus yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, ya. Saya mendapatkan 3 hal yang mungkin yang perlu kita sharingkan pada hari ini adalah, yang pertama adalah bahwa memahami konsep bahwa gereja adalah satu tubuh Kristus, maka kita harus mengingat bahwa perjalanan rohani seseorang, ya, perjalanan rohani orang Kristen itu mutlak harus ada di dalam sebuah komunitas, ya, di dalam sebuah tubuh Kristus. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kita ini ibarat anggota-anggota tubuh, ya. Kita adalah telinga, kita adalah mata, kita adalah tangan, kita adalah kaki, kita adalah jantung, ya, yang ada di dalam tubuh Kristus. Kalau kita tidak ada di dalam, kalau kita tidak melekat di dalam sebuah komunitas, ya, tidak tertanam di dalam sebuah gereja, tidak tertanam di dalam sebuah komsel, ya, yang komunitas lebih kecil, maka kita mustahil akan mengalami pertumbuhan, ya. Kalau ibu jari saya terlepas dari tubuh saya, tentu kita tahu nasibnya seperti apa, ya. Nasibnya dia akan membusuk, ya, dan pada akhirnya dia akan mati, ya. Jadi tidak mungkin bagian-bagian dari tubuh saya bisa bertumbuh dan bisa berfungsi kalau dia tidak melekat di dalam tubuh saya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani kalau kita tidak melekat di dalam tubuh Kristus. Kita tidak tertanam di dalam satu gereja. Kita tidak tertanam di dalam sebuah komunitas, ya. Jadi kita harus ada di dalam komunitas, kita harus tertanam di dalam sebuah gereja. Kita yang ada di Koramdio ini, ya, mungkin berasal dari tidak hanya di Pelita saja, dari berbagai macam gereja. Ya, mari kita ada tertanam di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komunitas, ya. Seburuk apapun mungkin dalam pandangan kita, ya, bahwa gereja kita, komunitas kita punya banyak kelemahan, tapi kita tidak boleh lepas atau kita tidak boleh keluar dari komunitas, karena begitu kita keluar, ya, kita berhenti mengalami pertumbuhan. Ini prinsip yang penting di dalam kehidupan seorang Kristen, ya, bahwa kita harus ada di dalam tubuh karena kita adalah anggota tubuh itu sendiri. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tentu sebagai bagian daripada anggota tubuh, ya, maka kita punya tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi kita adalah berfungsi dengan maksimal, ya.
kita harus berfungsi dengan maksimal, ya. Sebagai kaki, ya, kita harus berfungsi. Sebagai tangan, kita harus berfungsi. Sebagai telinga, kita harus berfungsi. Sebagai mata dan seterusnya, ya, kita harus berfungsi. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak berfungsi, ya, misalnya saya fungsinya di dalam tubuh Kristus sebagai kaki, tapi saya tidak berfungsi, saya lumpuh. Maka persoalannya bukan hanya pada diri saya, tetapi persoalannya adalah pada seluruh tubuh itu, ya. Tubuh itu menjadi tidak berfungsi dengan maksimal. Tubuh menjadi lumpuh karena kaki tidak berfungsi. Jadi hari ini, pagi ini, ya, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa ayo kita koreksi diri kita evaluasi diri kita, apakah sebagai bagian dari tubuh Kristus di gereja, di komunitas, kita sudah mengambil tanggung jawab sesuai dengan karunia kita, sesuai dengan talenta kita, untuk kita berfungsi, bermanfaat bagi tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus bisa menjadi maksimal, ya. Jadi tubuh Kristus bisa hadir di tengah-tengah dunia ini, ya. Orang-orang bisa melihat, oh ini toh yang namanya Kristus, kira-kira seperti itu, ya. Ini toh yang namanya orang Kristen, ini toh yang namanya gereja, ya. Karena kalau tubuh Kristus hadir, saya percaya ada banyak dampak yang bisa dilakukan oleh tubuh Kristus di tengah-tengah gereja. Jadi prinsipnya adalah, ayo berfungsi dimulai dari pribadi kita masing-masing, ya. Mari kita mengenali karunia kita, mari kita mengenali talenta kita melatihnya, kita bisa berfungsi menjadi maksimal, ya. Itu yang kedua yang saya dapatkan, ya. Dan yang terakhir adalah tentu kita harus ingat, ya, bahwa dengan karunia yang berbeda-beda, ya, yang ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah tubuh Kristus, ya. Nah, karunia-karunia ini harus kita pahami, ya, bahwa memang kita semua berbeda, ya. Tentu dengan karunia yang berbeda bukan untuk dibanding-bandingkan satu dengan yang lain, ya. Mana yang lebih hebat, mana yang lebih berwibawa, ya, karena kita tahu tidak ada satu karunia yang lebih hebat daripada yang lain. Semua karunia sama dan dibutuhkan oleh masing-masing tubuh, ya. Jadi setiap karunia-karunia itu bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi tentu justru untuk saling bekerja sama, ya, satu dengan yang lain, ya, supaya apa? Supaya menjadi sebuah tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, yang dapat berfungsi dengan maksimal, ya. Jadi 3 itu yang bisa saya sharingkan bagi kita. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau men-sharingkan, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Terima kasih buat sharingnya. Luar biasa pagi hari ini. Ada 3 kebenaran yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita praktek secara nyata, supaya kita tidak mengulangi kesalahan jemaat di Korintus seperti yang Pak Ramli tadi katakan. Karena di Korintus terjadi perpecahan, pengelompokan. Nah, jadi ingat, yang pertama kita terus harus tinggal di dalam komunitas. Yang kedua, mari berfungsi. Dan yang ketiga, jangan membanding-bandingkan. Nah, ketika membaca seluruh ayat tadi, ketika Pak Rami membacakan, ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati kita. Hal ini akan dapat kita lakukan kalau kita rendah hati. Nah, jadi hal yang saya dapat adalah Tuhan mengingatkan saya secara pribadi tentunya, yang pagi hari ini juga saya mau bagi, mari terus jaga hati kita, supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Karena justru karena kesombonganlah yang akan menjadikan perpecahan, seperti yang Pak Ramli tadi katakan, oh merasa karunia yang aku lakukan lebih hebat, lebih keren, apalagi kalau dapat karunianya mujizat, menyembuhkan. Wah, mungkin semua orang pengen mendapatkan karunia.
karunia-karunia yang secara kasat mata bisa dilihat secara spektakuler. Nah, tetapi sekali lagi, seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan di awal, ini juga menjadi kelanjutan dari pada perikop yang sebelumnya, adalah tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan bersama dan dikerjakan oleh roh yang sama. Nah, jadi jangan fokus kepada perbedaannya, tapi mari fokus kepada hal yang menyatukan, yaitu roh yang sama. Seperti kalau di awal-awal kita belajar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saya mengingatkan bahwa yang menjadi dasar dari perpecahan itu karena perbedaan. Nah, kalau berbicara tentang perbedaan, semua manusia berbeda. Bahkan pagi hari ini kita juga diingatkan sejak kemarin, Tuhan pun mengizinkan terjadinya perbedaan karena roh yang sama tapi memberikan karunia-karunia berbeda. Tapi sekali lagi mari kita sama-sama jaga hati kita supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Seperti yang Pak Ramli kemarin juga sempat ingatkan bahwa kita yang sudah diberi Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Sebenarnya 9 karunia itu berarti juga ada dalam hidup kita. Sama seperti 9 buah roh itu sudah ada dalam hidup kita. Memang mungkin ada yang lebih menonjol di antara ke-9 itu, yang memang secara spesifik, secara khusus, seperti ayat yang kemarin kita baca, Tuhan berikan. Tapi sekali lagi, mari gunakan itu semua untuk saling melengkapi, saling membangun. Karena jelas tujuan Tuhan memberikan perbedaan itu bukan untuk menjadi perpecahan, tapi tujuan Tuhan memberikan perbedaan itu untuk saling melengkapi. Karena ingat, tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, selain Tuhan itu sendiri yang sempurna. Makanya prinsip yang pertama tadi yang Pak Ramli katakan, kita harus hidup dalam komunitas. Karena kita butuh orang lain. Kita butuh saudara-saudara rohani yang lain. Yang apa yang tidak ada pada kita, ada pada mereka. Apa yang tidak ada pada mereka, ada pada kita. Jadi mari kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan dasarnya adalah miliki kerendahan hati. Karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan bisa hidup di dalam komunitas. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa menghargai dan memahami perbedaan. Makanya Bapak Ibu ingat prinsip-prinsip yang pernah saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah tahun yang lalu, yaitu Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Di mana firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Karena jelas sekali lagi firman Tuhan katakan, kita ini digambarkan seperti anggota tubuh. Berbeda-beda. Tapi mari tetap tinggal dalam komunitas, terus berfungsi seperti Pak Ramli tadi katakan, dan jangan saling membanding-bandingkan. Percayalah, segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan karena kita, tetapi semata-mata karena ada roh Tuhan yang di dalam hidup kita. Jadi mari sama-sama kita bekerja, berfungsi, supaya tubuh Kristus ini bergerak dengan maksimal. Bahkan tadi dikatakan terhadap anggota-anggota yang sepertinya kurang elok, yang sepertinya lemah, mari kita berikan perhatian yang khusus, perhatian yang lebih. Karena kan selama ini tanpa sadar, yang dapat perhatian itu kan justru yang paling menonjol. Nah, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Kalau orang-orang punya karunia yang dalam tanda kutip agak menonjol dan itu di panggung, contohnya hal-hal yang secara nyata bisa dilihat, kan gampang orang memberikan pujian, gampang orang terpesona. Tapi terkadang dengan orang-orang yang mempunyai karunia yang sepertinya enggak terlihat, tapi kalau mereka sampai nggak berfungsi, itu bahaya juga Bapak Ibu. Maaf, contoh di dalam anggota tubuh kita. Kalau yang terlihat kan wajah contohnya, wah bersolek, ganteng, cantik, wah glowing.
maaf. Tapi kalau maaf, sekali lagi, kalau maaf anus kita nggak berfungsi, wah cilakalah hidup kita. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu justru harus kita berikan perhatian khusus. Nah, lebih kurang seperti itu. Tapi ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya pagi hari ini ketika bicara tentang anggota tubuh Kristus, rendah hati Bapak Ibu. Karena ketika kita rendah hatilah, kita akan bisa hidup dalam komunitas. Kita tetap akan berfungsi, sekalipun sepertinya apa yang kita lakukan nggak sehebat orang lain, tapi kita akan tetap lakukan. Supaya apa? Supaya semua anggota tubuh Kristus bisa berjalan dengan maksimal. Jadi jangan pernah banding-bandingkan. Oke, silakan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mau tambahkan sesuatu? Masih ada waktu tidak, John? Masih, silakan. Atau mungkin juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, apa yang didapat dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, terus praktek apa yang selama ini sudah kita kerjakan. Dan sekali lagi prinsip ini juga bisa dimulai dari hidup rumah tangga. Jadi starting from your home. Hargailah perbedaan di rumah, saling melengkapi satu dengan yang lain. Suami istri itu beda, tapi memang kita tidak bukan menjadi sama, tapi memang menikah itu menjadi satu. Menjadi satu jemaat, bukan menjadi jemaat yang sama. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang di tempat ini mau menambahkan? Silakan. Sebelum saya serahkan kursi ini kepada Hengki. Pak Yosia udah angkat tangan itu. Pak Yosia sudah angkat tangan. Wah, ini gembala yang baik memang ya. Dari jauh di belakang pun udah kelihatan. Itu adalah anggota jemaatnya. Ya. Dia penampakannya khusus, Pak, besar dia. Oh gitu ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada ya mari kita praktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita dapat pagi hari ini. Tetap tinggal dalam komunitas, terus mari berfungsi. Apapun karunia yang secara khusus Tuhan berikan untuk kita pertajam, lakukan saja tanpa membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Supaya seluruh anggota tubuh Kristus, ya tentu itu dalam skop dalam keluarga kita berjalan maksimal. Kalau itu bicara tentang komsel kita menjadi komsel yang bisa bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Kalau secara korporat yang lebih besar lagi gereja lokal kita di mana kita tertanam, praktekkan 3 prinsip yang Pak Ramli tadi sampaikan dan didasari dengan kerendahan hati. Maka saya percaya dimanapun kita ditempatkan, kita akan berfungsi dan menjadi berkat bersama-sama dengan jemaat yang bersama dengan kita. Oke, silakan John. Oke, kalau tidak ada yang itu, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu, Pak Ramli Tuhan. Kau semakin hari semakin lengkapi dan semakin pakai dia Tuhan. Hidupnya Tuhan mulai menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di wilayah Bungo Tuhan yang sudah Kau percayakan menjadi gembala Tuhan. Ya dia Tuhan boleh Kau pakai dan seluruh keluarganya menjadi berkat. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami untuk menjadi Tuhan bagian dalam tubuh Tuhan. Kami menjadi anggota-anggota dalam tubuh ini Tuhan, yang berfungsi Tuhan, untuk saling melengkapi Tuhan, saling mengisi kekurangan satu sama yang lainnya Tuhan. Sehingga Tuhan orang boleh melihat bahwa tubuh Kristus, tubuh yang berfungsi dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah melengkapi kami semua dengan karunia-karunia yang berbeda, untuk saling melengkapi, saling mengisi kekurangan satu sama yang lainnya Tuhan. Engkau mengajarkan kami di pagi hari ini juga untuk saling rendah hati Tuhan, untuk saling menerima
saling membantu, saling melengkapi. Biar lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semakin dipelengkapi. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, orang boleh melihat kerajaan Allah telah ditegakkan di bumi ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersatu, mau berdoa, menyerahkan khususnya Pak Siregar Tuhan, yang sedang menjalani Tuhan, dilakukan tindakan atas sakit yang dideritanya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat pada dokter, khususnya Dokter Johannes Nugroho Tuhan yang sedang menanganinya Tuhan, untuk menjalankan apa yang terbaik Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripadamu melebihi segala-galanya Tuhan. Dipercayakan Pak Siregar Tuhan dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Ibu Marianti untuk terus menolong dan menopangnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Riko Santo Wijaya Tuhan, Nak Dita, Tuhan jamah hatinya Tuhan. Tuhan, sehingga dia juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya Tuhan. Kami percayakan Riko dalam tangan-Mu juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tony Tuhan, sudah mendengar kabar tentang Injil keselamatan, sudah diberitakan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan juga menjamah hatinya, sehingga dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Hari ini juga kami juga berdoa menyerahkan Joni temannya Lydia Tuhan yang sedang menjalani kemo Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan bekerja sehingga lewat semua yang terjadi dia Tuhan boleh percaya dan mengenal Engkau juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Ibu Junior Megawati Tuhan yang sudah menjalankan kemo yang terakhirnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidupnya Tuhan. Engkau akan berkuat menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga sel-sel kankernya boleh dihancurkan Tuhan. Sehingga Engkau memberikan sel-sel yang baru dalam tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga tubuh itu berfungsi normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan semuanya Bapa. Setiap doa kami dipercayakan dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau juga memberikan keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat pada para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat untuk mengolah setiap hasil bumi dan hasil alam Tuhan. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami mempunyai Bapa yang satu, dan Engkau memberikan roh yang sama dalam hidup kami. Sekalipun ada karunia yang berbeda-beda di antara kami. Tapi kami mau praktekkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau tinggal di dalam komunitas kerajaan Allah. Kami mau tinggal bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Dan kami mau berfungsi sesuai dengan karunia yang Kau berikan bagi kami.
Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, dan kami semua mempraktekkan firman ini mulai dari rumah tangga kami, komunitas sel kami, bahkan gereja di mana kami tertanam, supaya kami boleh bersama-sama bergerak sebagai anggota tubuh Kristus, menjadi satu kesatuan yang utuh, supaya Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Bapa, kami bersyukur buat hari baru ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan, Engkau yang buat berhasil, dan Engkau dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.